Yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari kata Muldoko, Rizik Syihab ngemis untuk rekonsiliasi. Jadi katanya Rizik Syihab ini supaya melakukan rekonsiliasi. Jadi saya pikir, inilah saya lihat Rizik Syihab mengemis kepada pemerintah agar dilakukan rekonsiliasi, agar antara pemerintah dengan Rizik Syihab berdamai, dianggap tidak ada masalah. Cara Rizik Syihab minta rekonsiliasi seakan-akan yang butuh adalah pemerintah, sehingga padahal pemerintah tidak merasa butuh melakukan rekonsiliasi. Kedatangan Rizik Syihab pun ke Indonesia ini tidak ada rasa ditakuti, karena jumlahnya pun katanya tidak banyak, pendukungnya tidak banyak, sehingga Presiden Joko Widodo menanggapinya biasa saja dan tidak ada keinginan untuk melakukan rekonsiliasi tersebut. Selama Presiden Jokowi berlawanan dengan Rizik Syihab dalam segala kebijakan pemerintah, selalu mengatakan pemerintah Jokowi tidak sah, pemerintahan jolim katanya. Itulah pernyataan Rizik Syihab kepada pemerintah. Kedua, Presiden Jokowi mengikuti saran Rizik Syihab supaya mengundurkan diri dari jabatan presiden. Inilah pernyataan Rizik Syihab tersebut. Masuk Rizik Syihab agar rekonsiliasi maksudnya semua kasus pidana atas Rizik Syihab tidak diproses lagi karena sudah rekonsiliasi. Jadi tujuan Habib Rizik ini mencari rekonsiliasi sebenarnya supaya semua perkaranya yang ada di kepolisian tidak diusut lagi karena katanya sudah berdamai dan lain sebagainya. Permintaan Rizik Syihab untuk rekonsiliasi diduga tidak dipenuhi Presiden Joko Widodo karena bertentangan dengan asas persamaan hak di depan hukum, di mana Indonesia sebagai negara hukum, bahwa hukum itulah sebagai panglima. Bila sampai Presiden memenuhi permintaan Rizik Syihab, semua perkara pengaduan akan ditanyakan masyarakat yang mengadukan, melaporkan, akan menggugat nanti Presiden akan menggugat nanti kepolisian maupun pemerintah ke pengadilan agar perkaranya itu diusut semua sesuai dengan aturan yang berlaku. Jadi menurut saya keinginan daripada Rizik Syihab ini untuk melakukan rekonsiliasi saya pikir kurang tepat, dan saya pikir harapan saya pemerintah tidak akan memenuhi itu melakukan rekonsiliasi. Seakan-akan pemerintah takut kepada Rizik Syihab ini dengan FPI-nya tersebut, Forum Pembebasan Islamnya tersebut. Saya pikir tidak demikian, apalagi pernyataan daripada Mahfud MD menyatakan Rizik Syihab ini kan bukannya tidak organisasi, dia memimpin organisasi Forum Pembebasan Islam ini, di mana katanya tahun tambah tahun berkurang pendukungnya, tidak sebanyak dulu katanya. Jadi saya lihat, jadi pemerintah pun tidak merasa penting menanggapi Rizik Syihab tersebut. Apalagi katanya pemerintah tidak pernah mengagendakan untuk bagaimana mengatasi kedatangan Rizik Syihab ke Indonesia ini. Tidak pernah tersebut. Yang sifatnya bahwa Rizik Syihab ini sebagai warga negara sama dengan hak yang lain. Dia pergi ke luar negeri pun kembali ke Indonesia adalah sah. Tidak ada perlu bantuan siapapun. Karena dia pergi ke luar negeri atas keinginan sendiri dan pulang pun atas keinginan sendiri. Kalau dia tidak bisa pulang ke Indonesia, itu berarti dia punya masalah dengan negara Arab Saudi. Jadi kalau negara Indonesia tetap netral. Walaupun dia sering menyakiti Presiden Joko Widodo, tetapi Presiden Joko Widodo tetap sabar saja. Dan dia selalu menyatakan kita menganut negara demokrasi. Diberikan kebebasan kepada Habib Rizik Syihab untuk menyatakan sesuatu apapun. Sepanjang dia tidak melakukan kesalahan pengerusakan di negara ini. Jadi apapun silakan dilakukannya itu. Tidak masalah bagi
Presiden Joko Widodo. Karena negara Indonesia sebagai negara demokrasi, bebas menyampaikan pendapat apapun menurut dia pendapatnya tersebut. Hanya saja nanti masyarakat umum dapat menilai nanti semua tindakan Rizik Syihab tersebut sebagai warga negara Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia dia selalu menentang kebijakan pemerintah, apalagi berdasarkan ketentuan hukum pidana Indonesia dan demokrasi Indonesia, yaitu setiap Presiden Joko Widodo ini ada dipilih oleh rakyat. Kalau dipilih oleh rakyat berarti semua warga negara harus mendukungnya dan tidak boleh menantangnya. Karena kita sendiri sudah memilihnya, tidak boleh kita menantang presiden yang kita pilih sendiri, yang dipilih rakyat secara langsung. Dan inilah saya bilang, jadi kita harus bersatu menghadapi semua tantangan-tantangan yang dihadapi Presiden Joko Widodo ini. Termasuk Rizik Syihab ini, dia selalu menyatakan kejelekan daripada Presiden Joko Widodo ini dan ingin menjatuhkannya. Saya pikir ini kurang baik. Jadi, sehingga saya lihat Presiden Joko Widodo ini supaya tegas bertindak, seharusnya dia bertindak secara tegas sesuai untuk melindungi kepentingan masyarakat umum. Sekian dan terima kasih.